Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Dwi Hartini dengan NIM 241252389 dari kelas ID, kelompok 1 Kimia Organik Teori. Ini mempresentasikan materi kimia organik tentang karbohidrat dari kelompok 1. Tujuan pembelajaran adalah pengertian dasar karbohidrat, pengelompokan jenis-jenis karbohidrat, cara mengidentifikasi karbohidrat melalui beberapa uji kimia umum. Yang pertama, pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris CN buka kurung H2O tutup kurung N. Karbohidrat sebenarnya adalah polisakarida, aldehid, dan keton atau turunan mereka. Peran karbohidrat sendiri adalah sumber energi utama bagi tubuh manusia yang menyediakan 4 kalori kilojoule energi pangan per gram. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya pada rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Berikut adalah struktur dasar dari karbohidrat, di mana yang pertama ada aldosa. Aldosa sendiri memiliki fungsi gugus aldehid atau COH di karbon nomor 1. Biasanya pada glukosa dan galaktosa memiliki C rangkap 2O yang berada di posisi ujung rantai. Yang kedua ada ketosa, di mana ketosa sendiri memiliki gugus fungsi keton atau C rangkap 2O di karbon nomor 2. Biasanya terdapat pada fruktosa, C rangkap 2O biasanya berada di tengah rantai, bukan di ujung. Jadi pada aldosa di ujung, sedangkan di ketosa berada di tengah. Klasifikasi karbohidrat ada 3, yaitu ada monosakarida yang pertama. Monosakarida sendiri adalah karbohidrat yang sederhana dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbon lain. Monosakarida tidak berwarna, bentuk kristalnya larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Berikut adalah struktur dari monosakarida, ada 3, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Pada glukosa, memiliki gugus aldehid di karbon nomor 1, atau di karbon 1. Memiliki banyak gugus OH sehingga larut dalam air, yaitu di sini OH dan OH. Sedangkan pada galaktosa mirip hampir sama seperti glukosa, hanya perbedaan orientasi OH pada C4. Penyusun utamanya adalah laktosa. Yang ketiga ada fruktosa, memiliki gugus keton di karbon 2. Biasanya terdapat pada buah-buahan. Yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah suatu karbohidrat yang tersusun dari satu satuan monosakarida yang dipersatukan oleh suatu hubungan glikosida dari karbon 1 dari satu kesatuan ke suatu OH satuan lain. Suatu cara ikatan yang lazim ialah suatu hubungan glikosida alfa atau beta dari satuan pertama ke gugus 4 hidroksil dari satuan kedua. Ini adalah struktur dari disakarida itu sendiri, yaitu di mana ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Pada sukrosa, penyusun utamanya adalah glukosa plus fruktosa, memiliki ikatan alfa 1,2 glikosidik. Biasanya ada pada gula pasir. Yang kedua ada maltosa. Maltosa sendiri penyusun utamanya adalah glukosa plus glukosa atau sama-sama glukosa. Penyusunnya memiliki ikatan alfa 1,4 glikosidik. Biasanya terdapat pada pemecahan pati. Yang ketiga ada laktosa. Penyusun utamanya adalah glukosa dan galaktosa, memiliki ikatan beta 1,4 glikosidik. Biasanya terdapat pada susu, terutama atau biasanya pada susu sapi.
Yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida tersusun dari banyak unit monosakarida yang saling berhubungan melalui ikatan glikosida. Unit gula dapat saling berhubungan membentuk polisakarida lurus, bercabang atau melingkar. Ikatan ikatannya mulai dari 1 sampai 4 dan 1 sampai 6 adalah yang paling banyak ditemui pada polisakarida yang ada di alam yang terdiri dari hexoksa. Ini adalah struktur dari polisakarida itu sendiri, di mana pada gambar terdapat amilopektin, yaitu bagian dari pati. Amilopektin sendiri berpolimer glukosa dengan cabang. Ikatan utamanya adalah 1,4 glikosidik dengan ikatan cabang 1,6 glikosidik. Ada garis lurus. Garis lurus 1,4 ikatan 1,4 dan cabangnya 1,6. Ada materi terakhir ada metode uji karbohidrat. Yang pertama ada uji molis. Uji molis adalah uji paling umum yang mendeteksi adanya karbohidrat pada suatu bahan. Uji ini mendeteksi semua jenis karbohidrat dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Prinsipnya adalah karbohidrat direaksikan dengan H2SO4 menjadi bentuk sulfural, bereaksi dengan alfa naftol menjadi menghasilkan uji ungu yang berarti positif. Yang kedua ada uji iodin digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat golongan polisakarida. Golongan polisakarida karbohidrat sendiri mengandung amilopati yang bereaksi dengan larutan iodin dan menghasilkan warna biru kehitaman. Hasil percobaan menunjukkan bahwa hanya amilum yang dapat bereaksi positif karena struktur helix pada pati mampu membentuk kompleks dengan iodin. Sementara itu, glukosa dan fruktosa tidak menunjukkan perubahan warna berarti, sehingga dinyatakan negatif polisakarida. Uji ini menegaskan bahwa amilum termasuk golongan polisakarida. Karbohidrat dengan golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodium dan memberikan warna biru kehitaman yang menunjukkan adanya amilum pati. Salah satu sampel yaitu 3I2 ditambah NaOH ditambah 6 NaOH akan bereaksi menjadi 5 NaI plus NaIO3 plus 3H2O. Selanjutnya ada uji Fehling. Uji Fehling digunakan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan dengan adanya karbohidrat reduksi. Hasil uji menunjukkan bahwa biasanya glukosa dan sukrosa merupakan gula yang dapat mereduksi larutan Fehling dan sebagai karbohidrat reduksi. Reaksi Fehling ditambahkan dengan karbohidrat kemudian dipanaskan akan terbentuk endapan merah bata pada hasil akhir. Berikut salah satu reaksinya yaitu 2Cu2 plus ditambah 2OH menjadi 2Cu2O plus H2O. Dalam reaksi ini, ion Cu2 plus direduksi menjadi Cu plus, yang dalam suasana basah akan didapatkan menjadi Cu2O. Fehling B berfungsi untuk mencegah Cu2 plus mengendap dalam suasana alkalis. Jika ditanyakan hasil dari reaksi ini yang berwarna merah bata adalah Cu2O. Selanjutnya ada uji Benedict. Uji Benedict adalah uji untuk mendeteksi gula reduksi seperti glukosa, fruktosa, maltosa, dan laktosa. Prinsipnya adalah gula reduksi mengubah Cu2 plus menjadi Cu plus sehingga terbentuk endapan merah bata Cu2O saat dipanaskan. Saat hasil positif akan terjadi perubahan warna dari warna hijau, kuning, orange, dan terakhir menjadi merah bata. Semakin tinggi kadar gula, semakin pekat juga warnanya. Uji hidrolisa bertujuan memecah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana dengan H2SO4 10% digunakan untuk memutus ikatan disakarida agar menjadi monosakarida. Sedangkan pemanasan mempercepat reaksi. Setelah itu ditambah NaOH lagi NaOH 10% lagi untuk menetralkan larutan dan indikator PP sebagai penanda. Lalu dilakukan uji Fehling untuk memastikan keberhasilan hidrolisis. Hasil positif ditandai dengan endapan merah bata. Pada percobaan, sukrosa dan amilum menunjukkan hasil positif terhidrolisis, ditandai warna oranye pada sukrosa dan hijau kebiruan pada amilum. Sedangkan glukosa tidak terhidrolisis karena sudah berupa gula sederhana. Hidrolisis sukrosa atau disakarida.
Sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa oleh asam H2SO4. Reaksinya J12H22O11 plus H2O H2SO4 lalu dipanaskan menjadi berasi dengan menjadi C6H12O6 glukosa plus C6H12O6 fruktosa. Setelah itu diuji Fehling, positif endapan merah karena hasil hidrolisanya adalah gula produksi. Hidrolisis amilum plus pati atau polisakarida. Amilum akan dipecah menjadi molekul lebih pendek atau dextrin menjadi maltosa menjadi glukosa. Reaksi umum C6H10O5N plus NH2O H2SO4 lalu dipanaskan menjadi NCN6H12O6 glukosa. Hasil akhir glukosa positif Fehling hijau kebiruan atau merah bata tergantung konsentrasi. Uji hidrolisa. Uji hidrolisis pada maltosa atau disakarida. Jika maltosa diuji, maltosa akan dipecah menjadi dua glukosa. Reaksinya C12H22O11 ditambah H2O H2SO4 lalu dipanaskan menjadi 2CU6H12O6. Setelah itu terjadi pemutusan ikatan menjadi glukosa dan positif Fehling. Dilakukan uji Fehling lalu positif. Hidrolisis laktosa di sakarida. Laktosa dipecah menjadi glukosa plus galaktosa. Reaksi C12H22 plus C12H22O11 plus H2O H2SO4 lalu dipanaskan menjadi C6H12O6 glukosa plus C6H12O6 galaktosa. Keduanya gula produksi. Jika diuji Fehling hasilnya positif. Terakhir ada uji More. Uji Mori digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus alkali. NaOH berfungsi sebagai sumber ion OH- yang berfungsi dengan letak aldehid membentuk aldehid dengan cabang alkanol. Hasil positif uji Mori ditunjukkan melalui perubahan warna. Contoh perubahan warna menjadi coklat pada glukosa dan sukrosa serta aroma karamel yang khas menyertai hasil tersebut. Reaksi Pedamara merupakan bagian penting dari uji Mori. Warna coklat tanpa karamel menunjukkan konsentrasi gula rendah, sedangkan bau karamel dengan warna coklat mencirikan konsentrasi gulanya yang tinggi. Mekanisme uji Mori melibatkan substitusi ion OH- oleh NaOH. Pemanasan diperlukan untuk mencapai titik didih glukosa dan menggantikan ikatan karbon dengan glukosamin OH yang menghasilkan perubahan warna coklat. Konsentrasi NaOH yang tepat penting untuk karamelisasi gula. Penggunaan kurang dari 10% NaOH dapat menghambat reaksi karamelisasi pada larutan glukosa. Tabel hasil uji Mori menunjukkan perubahan warna pada sampel. Glukosa berubah dari bening menjadi coklat kehitaman, sementara glukosa berubah dari bening menjadi coklat kehitaman. Sedangkan sukrosa menjadi kuning, menandakan keduanya adalah gula sederhana. Reaksi yang terjadi adalah aldehid adu gula produksi plus OH- menjadi aldehid melalui pemanasan produk yang berubah warna menjadi kuning sampai coklat. Reaksi pendamaran atau browning reaction hasil positif pada uji Mori ditandai dengan warna kuning sampai coklat tanpa endapan. Sudah sampai terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada PPT pada materi karbohidrat ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.